Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfirullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim wa shadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera untuk para bapak, para ibu, guru, dan rekan-rekan pendidik dan seluruh audiens yang menyimak secara online. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrat iradahnya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari mara bahaya dan menjauhkan kita dari hal-hal yang akan mendatangkan kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Tak lupa salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat kita terhubung melalui layar ini, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan isu-isu yang sangat mendasar. Krisis moral dan krisis ilmu yang melanda generasi pelajar kita. Akar masalahnya seringkali tunggal. Kita, pelajar, orang tua, bahkan masyarakat mulai mendefinisikan ulang peran guru seorang pendidik yang mulia menjadi sekedar pengajar yang fungsional. Yang menjadi masalah itu di masyarakat adalah bahwasanya guru itu bukan lagi dianggap sebagai pendidik, tetapi sebagai pengajar. Padahal amanah guru itu adab di atas ilmu. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam kita tahu bahwasanya tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah soal karakter. Guru sebagai pewaris risalah Nabi, pengemban tugas yang sama, yaitu mendidik adab sebelum mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak." Sesungguhnya aku diutusannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ahmad. Jika misi utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak, maka misi utama guru tidak boleh hanya berkutat pada kurikulum. Ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan, dan adab adalah pintu menuju keberkahan ilmu. Jadi di sini guru dituntut untuk memberikan suatu pendidikan. Yang lebih utama adalah pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan adab kepada para peserta didiknya, pada para muridnya. Namun di zaman sekarang, ketika guru mendisiplinkan siswa, guru menindak tegas siswa yang bermasalah, itu suka tidak diterima oleh orang tuanya ataupun masyarakat ini. Sekarang ketika pelajar hanya melihat guru sebagai pengajar nilai seperti sebuah bah Google, ya. Jika
suatu siswa atau orang tua hanya melihat guru itu sebagai pengajar, apa bedanya dengan Google atau AI atau ChatGPT yang berwujud manusia? Maka krisis pun akan terjadi. Yang pertama, krisis moral. Hilangnya rasa hormat atau adab karena nasihat moral dianggap intervensi, bukan bimbingan. Siswa berani melawan, mencepelkan aturan, dan bahkan berlaku curang. Sekarang banyak yang beredar video-video viral siswa yang kurang ajar terhadap gurunya, siswa yang tidak hormat kepada gurunya, siswa yang melawan gurunya, siswa bahkan dan orang tua melaporkan gurunya karena kasus-kasus siswa yang masih hangat-hangat. Ada seorang kepala sekolah yang dilaporkan oleh orang tuanya karena kepala sekolah itu mendisiplinkan anaknya dengan ya katanya itu menampar, karena emang siswanya itu emang sudah kelewatan. Saya juga sebagai guru kadang suka merasa kesal ya kepada siswa yang menjengkelkan ya. Ketika kita bilang A, dia bilang B. Ketika kita bilang C, dia bilang D. Padahal guru itu tidak akan marah jika siswa itu mengaku, menerima, lalu meminta maaf kepada gurunya. Insya Allah tidak akan diperpanjang. Namun karena siswa itu kebanyakan sekarang mental jelek, egonya yang didahulukan, tidak menerima, lalu mengadukan kepada orang tua, dan orang tuanya pun juga salah, malah mendukung anaknya yang keterlaluan, sehingga terjadilah seperti itu. Ada ya sekarang sedang viral, kepala sekolah dilaporkan oleh orang tua siswa, dan sekarang kepala sekolah itu katanya dinonaktifkan oleh gubernurnya. Astagfirullahaladzim ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, tentang krisis ilmu pengetahuan. Di sini orang tua dan siswa fokus hanya pada nilai, membuat proses belajar berhenti pada hafalan dan copy paste. Kita menghasilkan generasi smart di mesin pencari, tapi tumpul dalam berpikir kritis. Ilmu yang didapat menjadi tidak berkah karena hanya digunakan untuk kepentingan sesaat. Jadi anak-anak itu lebih cenderung kepada ketika dia akan ulangan baru dia belajar. Ketika akan melaksanakan ulangan-ulangan harian, mereka mau membaca. Tetapi mereka tidak menyadari pentingnya belajar, tidak menyadari apa yang dibacanya, apa yang dihafalkannya itu adalah suatu ilmu yang akan bermanfaat untuk dia nanti di masa depan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan derajat bagi mereka suatunya pada orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Namun itu harus dibarengi dengan keimanan. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fangsuju yaghfirullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Makanya ketika guru diamanahkan suatu ilmu, maka siswa dan orang tua harus menghormati.
Kenapa? Karena Allah juga sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, termasuk guru. Dan siswa juga harus senantiasa ingin mencari ilmu, bukan karena ingin mendapatkan nilai saja, tetapi ilmu itu bisa dipraktekkan, bisa dipelajari, bisa menjadikan bekal untuk dia untuk di masa yang akan datang. Menjadi ilmu suatu kehidupan lah. Dan ironinya di zaman modern ini tentang dilema hukum yang mengikat pendidik. Ini sudah krisis ya. Krisis diperparah oleh fenomena yang marak di era digital, kriminalisasi guru. Di satu sisi kita memiliki undang-undang perlindungan anak atau UU PA ya, yang harus kita hormati, yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tindak manusiawi. Ini adalah aturan yang baik. Namun di sisi lain batasan antara tindakan mendisiplinkan dan kekerasan menjadi sangat tipis. Guru yang menegakkan disiplin, memberikan sanksi yang bersifat mendidik, atau bahkan sekedar mencukur rambut siswa terancam berurusan dengan hukum. Dampaknya, guru memilih untuk mundur dari peran pendidik. Mereka lebih memilih menjadi fasilitator netral atau sekedar pengejar data karena takut melangkah keluar dari kurikulum dan terjerat masalah hukum. Ini sudah sekian kalinya ya, guru itu sudah tidak mau mendidik karena guru itu takut. Ketika guru itu mendisiplinkan siswa, ketika guru itu lebih tegas kepada siswa, siswanya tidak menerima dan orang tuanya pun tidak menerima. Sudah banyak sekarang. Sampai-sampai guru itu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan yang kemarin-kemarin kan tidak lama, kepala sekolah sampai dicabut, sampai dibekukan atau dinonaktifkan sebagai kepala sekolah. Itu penyebabnya kecil. Ada siswa yang merokok di sekolah. Seharusnya ketika siswa itu atau seorang anak itu dihukum lalu didisiplinkan oleh kepala sekolah, seharusnya orang tua itu mendukung, bukan membela anaknya lalu melaporkan kepala sekolah. Ini sungguh ironi ya, sungguh ironi. Kita bayangkanlah kalau saya sebagai kepala sekolahnya sudah mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara, untuk tujuannya itu untuk mencerdaskan bangsa. Sudah bertahun-tahun dia mengabdi, namun dia dinonaktifkan akibat gara-gara sepele gitu. Ini sungguh tidak masuk akal. Jadi kita sebagai guru menuntut moralitas dari pelajar, tetapi kita membuat para guru takut untuk mengajarkannya dan ketegasan. Kita membuat generasi tumbuh tanpa batasan etika karena pendidik mereka takut dilaporkan. Jadi mohon ya kepada para pemerintah untuk senantiasa melindungi guru dari hal-hal yang demikian. Lalu yang keempat ya, ini mungkin solusi ya, keseimbangan adab dan hukum yang bersinergi. Jadi bagaimana kita mengembalikan marwah pendidik di tengah dilema ini? Yang pertama, pelajar dan orang tua kembalikan rasa hormat. Pahami bahwa guru adalah profesional yang wajib kita dengarkan nasihatnya. Apresiasi tugas pendidik bukan hanya tugas pelajar. Yang kedua, guru harus profesional. Gunakan metode disiplin yang konstruktif dan terukur. Jauhi kekerasan fisik dan psikis yang berlebihan. Selalu dokumentasikan tindakan disiplin sesuai Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik.
Meskipun di zaman sekarang mendidik itu sangat susah. Saya mengajar di SMP. Dan anak-anak SMP itu masa peralihan dari anak kecil ke dewasa. Makanya sulit untuk diatur. Namun sesekali saya juga tegas kepada anak-anak. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak sampai memakai tangan. Ya. Tapi kalau misalkan anak itu benar-benar menjengkelkan, saya lebih baik menghindar. Bukan menghindar karena takut, ya, tapi untuk menenangkan hati dulu. Setelah hati tenang, saya akan kembali menemui anak itu. Lalu yang ketiga, negara dan masyarakat harus ada kesepahaman hukum yang tegas dan bijaksana sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39, bahwa tindakan pendisiplinan yang niatnya mendidik dan dilakukan secara profesional harus dilindungi oleh negara. Jadi intinya mari kita pastikan bahwa generasi muda kita tidak hanya cerdas di dalam bermedia sosial, tapi juga luhur akhlaknya. Kita butuh para pendidik yang berani dan pelajar yang beradab. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan menjadi negara yang emas, ya, atau menjadi atau para siswa sekarang itu menjadi generasi yang emas, bukan cemas. Dan mudah-mudahan saya selaku guru dan umumnya untuk guru yang seluruh ada di Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketawakalan, dan keberanian dalam mendidik dan mengajar siswa. Kita adalah seorang guru yang memiliki keutamaan. Kita harus senantiasa bersabar, kita harus senantiasa selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, generasi kita, para peserta didik kita, murid-murid kita menjadi murid-murid yang baik, menjadi murid-murid yang berakhlakul karimah, menjadi murid-murid yang berilmu, yang bisa menghargai, bisa menghormati, dan bisa membuat suatu kebaikan bagi dirinya maupun keluarganya, bahkan untuk agama dan negaranya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.